Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan dua cuplikan video dari beberapa pihak muslim yang protes karena tidak setuju Misa Kudus yang akan dilaksanakan di GBK itu disiarkan di stasiun televisi nasional. Mereka tidak setuju karena mereka takut kalau nanti anak-anak mereka, keluarga mereka yang muslim menonton Misa Kudus yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Dan tidak hanya itu, mereka juga protes karena pemerintah terbuka dan bahkan memberikan ruang yang sangat terbuka kepada Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke negeri kita, Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu, jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus. Bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi, yang memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Fransiskus, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi, dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Pernyataan sikap protes keras atas surat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kami, Aliansi Umat Islam Garut, menyatakan yang pertama, meminta kepada Kementerian Agama Kabupaten Garut dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut menindaklanjuti tuntutan kami kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Di antaranya, 1. Memprotes keras surat dan sikap dari Kominfo yang memerintahkan
kepada seluruh lembaga penyiaran untuk mengganti adzan menjadi pengumuman berupa running tag. 2. Mendesak dengan segera agar Dirjen PPI Kominfo segera mencabut surat tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam. 3. Meminta dengan hormat kepada seluruh lembaga penyiaran, radio dan televisi nasional untuk tidak mematuhi isi surat Dirjen PPI tersebut. 4. Meminta Kementerian Agama Republik Indonesia mengkaji ulang terkait surat yang dilayangkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Selanjutnya, meminta umat Islam untuk mematikan TV di setiap rumah dari pukul 17.00 sampai pukul 19.00 pada hari Kamis 5 September 2024. Dan yang terakhir, meminta umat Islam untuk menyiagakan diri dan mengingatkan kewaspadaan dari serangan doktrin dan ajaran sesat oleh pihak-pihak anti-Islam yang ingin menghapus syariat Islam secara harus dan terselubung, baik oleh pihak yang ada dalam tubuh rezim maupun agen-agen propagandanya. Demikian surat pernyataan dari Aliansi Umat Islam Garut 5 September 2024. Ya, demikianlah video pernyataan sikap dan juga protes karena kekecewaan dari beberapa pihak ya. Mereka ketika mendatangi Kementerian Agama mereka nggak diterima dan mereka mengungkapkan pernyataan sikap dan protes mereka terkait dengan perayaan misa yang akan dilaksanakan di GBK yang langsung dipimpin oleh Paus Fransiskus. Nah, waktu saya mendengarkan video ini teman-teman, saya langsung bertanya, kok bisa ya mereka punya pikiran seperti itu ya? Apalagi sekarang dunianya sudah terbuka, bisa diakses di mana saja. Nah, kalau seandainya TV dilarang dan tidak boleh ditonton oleh mereka, sekarang kan media sosial itu sangat getol sekali penyebarannya dan sangat cepat. Bisa melalui di TikTok, di YouTube, Instagram, Facebook, dan banyak sekali media sosial yang sangat cepat memberikan berita, apalagi ini sudah diberitakan di TV nasional. Sebetulnya itu kan hanya kekhawatiran dan ketakutan mereka karena mereka takut kalau nanti pada waktu misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus banyak orang terpengaruh dan mendengar nama Yesus ya. Mestinya yang harus dilakukan adalah berikan saran yang baik dan perkuat iman, akidah dengan memberikan pengajaran kitab yang diyakini sesuai dengan agamanya. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak terpengaruh oleh apapun. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang lain, kita bisa meng-counter dan kita bisa menjawab. Karena kita punya keyakinan kita sendiri. Mestinya sikap seperti itu yang dewasa dan harusnya diterapkan, apalagi kalau kita bicara soal Indonesia. Karena Indonesia ini bukan hanya satu agama yang punya, tetapi kita semua sebagai warga negara Indonesia disatukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi kita satu di dalam negeri kita. Indonesia adalah milik kita bersama. Tuhan memberkati. Shalom.